Halo teman-teman semua, balik lagi yuk kita bahas tentang soal-soal P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di seleksi kompetensi teknis di penilaian situasi kerja sederhana. Untuk teman-teman yang pelamar khusus ya, let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, Anda ditugaskan sebagai tim juri lomba tingkat kabupaten kota. Ternyata ketika Anda akan memasuki ruangan, ada seorang guru dari sekolah A menawarkan kerjasama untuk memuluskan sekolahnya menjadi juara 1 dan memberikan hadiah berupa uang. Sebaiknya Anda apa nih teman-teman? Apakah A menolaknya karena itu gratifikasi, B menolaknya karena saya orang jujur, C menerima asal tidak diketahui, D menolaknya karena banyak orang yang melihat, E menerimanya karena ini hadiah. Di sini teman-teman sudah jelas sekali, clue-nya adalah teman-teman di posisi sebagai juri lomba. Sebagai juri lomba, kita harus memberikan yang seadil-adilnya kepada peserta dari tingkat kompetensi siswa tersebut atau dari performanya. Jadi kita nggak boleh adanya suap menyuap atau gratifikasi dan yang lainnya. Jadi untuk memuluskan sekolahnya ini menjadi juara 1 dengan memberikan hadiah, maka itu termasuk ke dalam gratifikasi teman-teman semua. Jadi kita harus menolaknya, yaitu jawabannya adalah yang A. Kita lihat option lain nih teman-teman. Kalau kita menolaknya karena saya orang jujur, ini pun benar teman-teman. Tapi ada yang poin lebih tinggi lagi, yaitu di poin 5, menolaknya karena itu gratifikasi. Karena gratifikasi itu salah satunya adalah yang berupa hadiah yang terselubung itu teman-teman. Nah kita nanti lihat ya pengertian dari gratifikasi. Nah kalau menerima asal tidak diketahui, berarti ini kita langsung delete. Menerima asal tidak diketahui berarti dia akan menerima kalau tidak banyak orang atau diketahui oleh juri lomba yang lainnya. Menolaknya karena banyak orang, berarti kalau tidak banyak orang dia tidak menolaknya. Seperti itu kan teman-teman analoginya. Jadi yang D ini kita akan delete. Yang E menerimanya karena ini hadiah, ini pun kita akan delete. Karena hadiah ini diterima dalam posisi apa? Karena menerima itu karena ada embel-embel untuk memuluskan jadi juara 1. Jadi yang paling tepat adalah yang A, menolaknya karena itu gratifikasi. Berdasarkan buku pedoman mengenal gratifikasi oleh KPK, pada dasarnya gratifikasi merupakan suap yang tertunda atau biasa disebut sebagai suap terselubung. Ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara terbiasa menerima gratifikasi yang dilarang, nah ini akibatnya teman-teman, mereka dapat terjerumus ke dalam bentuk korupsi lainnya. Ini yang nggak boleh gratifikasi itu. Pertama mungkin dia akan menerima hadiah tersebut. Nanti ke depannya dia bisa jadi disalir bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang lebih besar daripada hadiah yang sekarang. Jadi kita tidak boleh menerima gratifikasi karena takut terjerumus juga teman-teman kepada korupsi yang lainnya dan itu menyalahi peraturan. Oke teman-teman, kita lihat lagi nih di soal nomor 2 ya. Diklat di luar kota dengan anggaran yang minim untuk bekal Anda yang diberikan oleh sekolah, sedangkan ada keperluan lainnya yang harus dibeli, seperti makan di luar hotel, membeli oleh-oleh untuk di rumah. Biasanya Anda akan melakukan apa? Apakah A. tetap berangkat saja, B. beli oleh-oleh secukupnya saja, C. tidak mau berangkat karena uang perjalanan sedikit, D. menolak dengan halus, E. menerima dan tidak perlu membeli apapun yang tidak diperlukan selama diklat. Teman-teman, di sini teman-teman diberikan uang perjalanan SPPD oleh instansi teman-teman semua atau sekolah teman-teman semua untuk mengikuti diklat di luar kota. Biasanya kalau diklat itu dia sudah diselenggarakan oleh panitianya dan sudah disediakan antara kamarnya sampai dengan makanannya, yaitu di dalam hotel. Kalau misalkan teman-teman mau makan di luar hotel, itu adalah keperluan pribadi, tidak dibebankan ke panitia karena sekolah memberikan uang perjalanan untuk jaga-jaga, tidak untuk membelikan sesuatu yang di luar dari diklat tersebut. Jadi kalau membeli oleh-oleh itu adalah masuk kepada ranah pribadinya masing-masing teman-teman. Jadi itu bukan terbebani oleh penyelenggara diklat tersebut. Nah, kalau A tetap berangkat saja, ini poinnya pasti akan sedikit teman-teman. Jadi kita coba checklist, tapi kita lihat opsi yang paling tinggi poin 5-nya yang mana nih. B. beli oleh-oleh secukupnya saja. Ini kita akan lihat teman-teman, karena oleh-oleh bukan dari penyelesaian masalah ini. Tidak mau berangkat karena uang perjalanan sedikit, kita akan delete. Menolak dengan halus, kita akan delete. Nah, yang E. menerima dan tidak perlu membeli apapun yang tidak diperlukan selama diklat.
Ini kita akan checklist. Jadi teman-teman, di soal teknis untuk P3 di seleksi pelamar khusus, ini nanti ada rentangnya teman-teman, antara 1 sampai dengan 5. Jadi kita harus pilih yang rentangnya 5, yang nilai poin 5 yang lebih ini teman-teman. Jadi kita harus jeli. Nah, kalau misalkan tetap berangkat saja, ini bisa jadi dia poinnya 4 atau 3. Nah, kalau yang E, ini poinnya lebih teman-teman. Saya sinyalir ini adalah poinnya 5, poin yang tertinggi. Kenapa? Pertama, dia menerima dulu SPPD berapapun, karena di sananya tidak akan kekurangan kalau dia sesuai dengan mata acara diklatnya. Nah, kalau membeli oleh-oleh kan di luar diklat tersebut. Tidak perlu membeli apapun yang tidak diperlukan selama diklat, benar, karena kalau misalkan kita terlalu memberikan sesuatu yang di luar diklat, malah diklatnya tidak menjadi diklat yang bermanfaat, tidak berkualitas. Jadi kita kesana itu untuk diklat, bukan untuk jalan-jalan. Jadi yang E, ini poin 5 yang paling tinggi, menerima dan tidak perlu membeli apapun yang tidak diperlukan selama diklat. Seperti itu, karena di sini teman-teman sudah ada pembekalan anggaran yang minim. Oke, lanjut lagi teman-teman ya nih, yang tujuan utama dari diklat ini adalah menambah kompetensi dengan cara belajar urusan pada makan di luar hotel dan oleh-oleh itu secara pribadi masing-masing, karena pasti di dalam hotel sudah disediakan makan, kecuali jika belum disediakan, dan membeli oleh bukan kewajiban dari sekolah atau acara diklat tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus memilih mana pribadi, mana yang bukan. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 3 ya. Saya akan melanjutkan pendidikan saya yang lebih tinggi jika saya apa? Apakah A, memiliki mobil mewah, B, memiliki jabatan tinggi, C, adanya uang banyak, D, adanya kesempatan dan izin instansi, E, tidak ada pikiran untuk kuliah lagi karena pekerjaan sudah terlalu banyak jadi tidak ada waktu. Teman-teman, di sini tidak berkaitan dengan yang namanya tugas menugas. Di sini kalau misalkan ada kesempatan untuk melanjutkan, ya kita akan lanjutkan. Di sini kan sudah ketahuan teman-teman soalnya. Saya akan melanjutkan pendidikan saya lebih tinggi jika saya apa? Kalau kita menunggu memiliki mobil mewah, berarti kita menunggu yang memang standarisasinya adalah harta aja teman-teman ya. Jadi kita nggak akan pilih ini. Standarisasi jabatan tinggi ini pun kita nggak akan pilih teman-teman. Bahkan kalau misalkan dari jabatan yang kita sekarang pun yang belum tinggi, kalau misalkan kita bandingkan dengan yang lain, ya kita kalau ada kesempatan ya harus kita lanjutkan pendidikan kita. Yang penting teman-teman ada izin instansinya. Pertama ada kesempatannya untuk melanjutkan, kedua adalah ada izin instansi. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ini poin penting teman-teman, poin 5 ini, karena ada kedua poin ini yang memberatkan daripada yang lainnya. Nah, yang E ini kita akan delete. Tidak selalu teman-teman jawaban atau option yang panjang seperti ini adalah jawaban yang benar, tapi jawaban yang benar adalah jawaban yang paling tepat, yang poin tinggi. Kita harus ambil yang poin 5 teman-teman dari setiap soalnya supaya memiliki nilai yang besar. Seperti itu. Kesempatan ada, jangan disia-siakan, beserta izin instansi karena kita mengikuti ke dalam peraturan kepegawaian. Izin instansi ini menjadi poin lebih juga teman-teman, karena kita seorang pegawai ASN itu harus memiliki izin belajarnya teman-teman, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah juga, kemudian kita belajarnya pun tenang, kita tidak menyalahi aturan yang ada di instansi tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya, karena kan setiap pegawai ASN pasti ada peraturan yang mengikatnya. Lanjut nih teman-teman, kita ke soal nomor 4 ya. Deadline tugas sekolah sudah semakin dekat, sebaiknya Anda melakukan apa? Apakah A, membiarkan saja karena tidak ditagih oleh kepala sekolah, B, membiarkan dahulu supaya menumpuk kemudian barulah kita bekerja keras untuk menyelesaikannya, C, meminta bantuan teman lain karena deadline sudah mendekat, D, menyelesaikan sedikit demi sedikit serta memprioritaskan tugas yang deadline-nya dekat, E, menumpukan tugas supaya kepala sekolah tahu bahwa tugas ini berat. Nah, kita akan pilih yang mana teman-teman? Ini berkaitan dengan deadline tugas yang ada di sekolah atau yang diberikan oleh kepala sekolah. Kita pilih salah satu nih teman-teman dari 5 option ini. Nah, kita bongkar ya yang option A ya. Membiarkan saja karena tidak ditagih oleh kepala sekolah. Ini kita nggak akan pilih karena ini memiliki poin yang rendah. Kalau kita hanya membiarkan saja berarti tidak ada kegiatan atau kreativitas kita untuk menyelesaikan tugas tersebut. B, membiarkan dahulu supaya menumpuk kemudian baru kita kerja keras. Nah, ini akan memberikan dampak yang buruk. Kita bisa jadi teman-teman di pertengahan jalan itu ada tugas lainnya yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi kalau kita menumpuk terus ya nanti tidak akan selesai teman-teman. Ini akan memberatkan individu sendiri teman-teman.
Yang C, meminta bantuan teman lain karena deadline sudah mendekat. Ini sebenarnya tidak dipilih sih teman-teman, tapi kita akan checklist juga. Barangkali di yang lainnya adalah option yang paling buruk teman-teman. Jadi kita itu teman-teman, kalau misalkan mau membandingkan, bukan membandingkan dengan option yang lain teman-teman, tapi membandingkan 5 option ini, mana yang terbaik yang harus kita pilih. Jadi jangan sampai membandingkan kok jawabannya malah kemana-mana yang ini. Ya, kita akan pilih jawaban yang itu kalau misalkan 4 option yang lainnya malah lebih buruk, seperti itu. Yang D, menyelesaikan sedikit demi sedikit serta memprioritaskan tugas yang deadline-nya dekat. Boleh kita akan checklist. Ini berarti kita mempunyai 2 jawaban yang kita checklist. E, menumpukan tugas supaya kepala sekolah tahu bahwa tugas ini berat, kita langsung delete. Nah, ada 2 opsi teman-teman. Kalau meminta bantuan teman lain itu diperbolehkan kalau misalkan teman lainnya tidak sibuk atau tidak mengerjakan tugas yang lainnya. Tapi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua. Menyelesaikan sedikit demi sedikit nih teman-teman. Ini berarti kita mempunyai strategi khusus supaya bisa selesai walaupun tugas tersebut banyak. Kemudian ada lagi teman-teman, memprioritaskan tugas yang deadline-nya dekat. Jelas, kalau misalkan ini strategi 2 ini kita akan pakai atau kita akan gunakan ketika kita menghadapi deadline tugas-tugas yang ada di sekolah tersebut. 2 ini menjadikan poin lebih adalah poin 5 untuk kita pilih. Jadi kita akan pilih adalah option yang D. Memprioritaskan tugas yang deadline adalah jawaban yang memiliki poin yang lebih nih teman-teman semua. Karena dalam sebuah pengerjaan akan lebih efisien jika kita memiliki target yang jelas, sehingga tugas apa dulu yang akan kita kerjakan. Ini adalah strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kantor atau yang ada di instansi teman-teman semua. Jadi strategi ini kita harus dimiliki teman-teman untuk seorang ASN ini. Adalah sebuah penyelesaian yang win-win solution yang tidak menimbulkan masalah yang baru. Seperti itu ya teman-teman, ya nanti pilihnya benar-benar jawaban yang memiliki poin yang tinggi daripada option yang lainnya. Untuk teman-teman semua yang ingin belajar bersama kami di kelas belajar P3 Guru di tahun 2023 ini, silakan chat WA admin teman-teman ya di WA Mintera di 087723317506. Kita akan mulai belajar di angkatan keempat teman-teman, di batch keempat di awal Oktober ya. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal nomor 5. Saya akan bekerja dengan baik dan rajin di sekolah apabila saya apa? Apakah A, diberikan jabatan khusus dari kepala sekolah, B, diberikan reward dari kepala sekolah, C, diberikan kenyamanan dengan dibebas tugaskan dalam hal lain, D, bertemu dengan kepala sekolah, E, diberikan suasana yang menantang dan mengolah kreativitas serta inovasi. Saya akan bekerja dengan baik dan rajin di sekolah apabila saya apa? Rajin dan baik itu adalah dampak teman-teman. Jadi kalau kita pilih ini adalah dampak, maka kita akan mencari teman-teman akarnya apa supaya dampak ini keluar. Kalau misalkan karena diberi jabatan, kalau misalkan tidak diberi jabatan berarti tidak akan rajin dan baik. Seperti itu kan teman-teman. Nah, ini premisnya kita diberikan soal seperti itu, maka kita langsung delete aja teman-teman, karena ini tidak memberikan efek yang bagus. Dan B, teman-teman, diberikan reward dari kepala sekolah. Oke, boleh deh, kita akan checklist. C, diberikan kenyamanan dengan dibebas tugaskan dalam hal lain. Jelas teman-teman, kalau misalkan diberikan kenyamanan dibebas tugaskan berarti dia tidak ada nalar inovasi teman-teman. Kenapa harus dibebas tugaskan? Semakin banyak tugas, semakin banyak inovasi yang kita akan berikan, karena kita tidak bisa menyelesaikan deadline tersebut hanya dengan satu strategi. Tadi kan ada 2, menyicil, kemudian kedua adalah mengerjakan deadline yang dekat. Itu kan ada 2 strategi yang kita akan lakukan di pemecahan masalah. Nah, yang D, bertemu dengan kepala sekolah. Jadi rajinnya hanya ada kepala sekolah saja. Ini tidak akan kita pilih. Yang E, diberikan suasana yang menantang dan mengolah kreativitas serta inovasi. Nah, ini adalah poin yang lebih, poin yang 5. Kenapa bisa jadi 5 dan B ini bisa jadi 4 poinnya teman-teman? Diberikan reward dari kepala sekolah itu benar, tapi hanya reward saja itu tidak memberikan dampak yang positif teman-teman. Di sini yang E, diberikan suasana yang menantang. Menantang ini tidak ada reward pun akan terus diberikan suasana yang menantang, yang memberikan inovasi baru di dalam pekerjaan tersebut, sehingga si guru tersebut bisa mengolah kreativitas serta inovasi. Nah, dampaknya bisa diberikan reward, kemudian bisa diberikan punishment kalau misalkan dia tidak mencapai target
atau sasaran yang dia telah sepakati. Jadi yang paling tepat adalah yang teman-teman semua. Keadaan sekolah yang bertumbuh salah satu cirinya adalah memberikan suasana yang menumbuhkan daya kreativitas serta inovasi dalam pembelajaran maupun dalam karirnya. Jadi efeknya tidak membosankan, bahkan bisa meningkatkan kompetensi yang guru miliki. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman besok kalau misalkan ketemu soal-soal yang situasi kerja seperti ini, cari ada poin yang lebih tinggi, poin yang ada plusnya teman-teman daripada option yang lain. Kemudian yang kedua teman-teman delete aja yang tidak berkaitan dengan soal. Yang poin selanjutnya adalah teman-teman jangan pilih option yang melanggar peraturan seperti itu ya. Nah, pasti teman-teman bisa untuk selesaikan tips-tips ini. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru lainnya, ke grup guru lainnya. Saya doakan yang menonton, yang like, subscribe, dan yang membagikan semuanya bisa lulus jadi P3K tahun 2023 ini. Jadi ASN ya teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan update lagi di part selanjutnya. Semoga berkah dan menjadi ladang amal untuk kita semua. Dadah.